zolim? Ya zolim itu kesalahan kita sama orang yang bisa membuat Allah murka, membuat manusia benci. Makanya ada pertanyaan, kalau di rumah tangga suami istri, mana yang paling banyak dosa? Kira-kira suami ke istri apa istri ke suami? Iya, ternyata yang paling banyak dosa tuh istri ke suami. Kok bisa Ustadz? Iya, suami ke istri mah gak ada dosa, adanya zolim. Lebih parah, lebih parah. Makanya kalau ada zolim-zolimnya manusia, kira-kira siapa? Suami siapa? Jadi kalau dosa itu urusnya sama Allah. Jadi kalau ada istri yang gak taat sama suami itu dosa tuh. Dia harus taubat sama Allah. Tapi kalau suami itu, mohon maaf ya, dia berbuat buruk sama istrinya, maka dia zolim. Dia dosa sama Allah dan dia pun menyakiti hati istri. Makanya kalau zolim itu tugasnya 3. 1, perbaiki, tinggalkan. Taubati, tinggalkan, perbaiki. Kita ulangi ya. Kalau aib kan tutupi. Kalau maksiat tinggalkan. Kalau dosa taubati. Kalau durhaka perbaiki. Kalau zolim tinggalkan, taubati, perbaiki. Nah, sekarang bayangin, orang yang nyakitin kita berarti dia apa? Zolim sama kita kan? Nah, teman-teman kalau maafin orang yang nyakitin kita, teman-teman gak bisa mikir gini, enak banget ya, dia bikin salah, tiba-tiba kita maafin, enak dong dia. Enggak. Urusan sama kita mungkin selesai, tapi urusan sama Allah belum selesai. Jadi kalau dia gak bertobat, kalau dia gak memperbaiki diri, ya gak selesai gitu. Maka teman-teman jangan merasa bahwa keenakan banget dia, tiba-tiba aku maafin. Enggak. Maafin itu kebaikan kita, yang justru Allah ngasih banyak kebaikan untuk kita lewat memaafkan. Maka mohon maaf ya, orang yang sulit memaafkan, biasanya orang itu akan terhimpit dengan kesulitan. Coba aja. Makanya memaafkan itu menenangkan, memaafkan itu menyembuhkan, memaafkan itu membahagiakan. Dan saya memperhatikan di antara, izin ya, mohon maaf, mungkin saya salah, tapi rata-rata orang yang punya penyakit itu berangkat dari perasaan hati yang tidak menentu. Salah satunya karena dia tidak bisa memaafkan orang yang pernah menyakitinya, sehingga itu menjadi sesuatu yang mengental dalam hatinya, kemudian merubah dirinya, membentuk sakit dalam fisiknya, sehingga dia tidak bisa menemukan kebaikan dalam hidupnya. Makanya yang stroke, mohon maaf ya, kolesterol gitu ya, asam urat, diabetes gitu. Nah itu rata-rata terkunci karena dia pernah kesel sama orang, kemudian dia belum bisa memaafkan kesalahan itu gitu. Makanya memaafkan ini perintah Allah untuk kita, dan menyembuhkan. Maka orang yang memaafkan itu Masya Allah. Walaupun belum bisa melupakan ya, gak apa-apa. Yang penting kita bisa memaafkan. Karena kita gak akan mungkin bisa melupakan kalau kita gak bisa memaafkan. Tapi kita bisa akan mudah, pelan-pelan ya, walaupun mungkin sulit gitu, pelan-pelan kita akan bisa menggantikan dengan yang lebih baik ketika kita bisa memaafkan. Maka nanti yang ketiga kan maafkan, doakan, ikhlaskan. Yang ketiga ikhlaskan. Kalau udah ikhlasin gimana? Ya udahlah, kita kan kadang ada bahasa gitu ya udahlah, udah terjadi kok. Ya ngapain juga kita marah berlebihan juga, toh dia udah nyakitin kita. Emang kalau kita kemudian kesel berlebihan, dia tiba-tiba hilang itu sakitnya kan enggak gitu. Makanya jangan menyakiti hatimu 2 kali gitu. Ya yang pertama engkau sakit hati karena dia menyakitimu, yang kedua engkau sakit hati karena engkau memendam luka di hatimu gitu. Jadi jangan Iya, maka jangan menyakiti hatimu dengan cara yang yang sama gitu. So wajarlah orang yang bisa memaafkan tuh mendapatkan kebaikan. Baru yang terakhir, agar kita bisa berdamai dengan masa lalu, baru kita evaluasi, muhasabah diri. Muhasabah berarti menghitung-hitung, mengingat-ingat, merenung, dan mengevaluasi diri atas semua kesalahan di masa lalu sebagai langkah perbaikan di waktu yang akan datang. Ya,
pentingnya muhasabah, orang itu akan bisa mengetahui kebaikan-kebaikan di waktu yang akan datang. Ketika dia bisa bercermin dengan apa yang telah terjadi dan dia menghitung-hitung kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya, maka setelah kita bermuhasabah, kita semakin tahu dan sadar banyak kesalahan dalam diri kita. Cukup sudah lupakan dan segera bertobatlah dari kesalahan. Lalu jadikanlah sebagai pelajaran agar tidak terulang kembali di waktu kemudian. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un, wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Setiap manusia pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang sering bertaubat dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillah ya, untuk yang sudah terjadi di masa lalu, ucapkan astagfirullah. Ketika engkau mengucapkan astagfirullah, engkau sedang meminta dua hal kepada Allah. Pertama, agar Allah mengampuni dosamu dan tidak menyiksamu dengan dosa itu. Dan yang kedua, agar Allah menutup aib-aibmu dan Allah membimbing banyak kebaikan untuk dirimu di waktu yang akan datang. So, ada 4 sikap agar kita bisa berdamai dengan masa lalu, bisa memaafkan walaupun tak bisa melupakan. 1, ridho, terima apa yang telah terjadi. 2, bersyukur dengan apa yang telah terjadi, jadikan cerminan apa yang telah terjadi. Yang ketiga, belajar memaafkan diri sendiri dan orang lain. Baru yang keempat, muhasabah diri, evaluasi diri. Barangkali itu yang bisa jadi pengantar kita di malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuka hazanah kita untuk bisa lebih melembutkan hati dan melapangkan hati kita untuk bisa berdamai dengan masa lalu. Seperti itu. Boleh, silakan, pertanyaannya apa? Terima kasih teman-teman sekalian. Ahilman ini sedang mengisi kajian Zoom dengan ANP Taklim, ANP Amal. Sekaligus Ahilman izin langsung live dengan teman-teman di Zoom juga, di TikTok. Semoga bisa saling menyimak. Ya. Baik. Baik. Teman-teman sekalian, setiap manusia yang hidup itu pasti akan punya masalah. Itu pasti. Ya. Kalau kita nggak mau punya masalah, mudah. Jangan hidup ya. Jadi kalau hidupmu banyak masalah berarti kamu manusia. Kalau kamu banyak wijen berarti onde-onde. Jadi yang namanya hidup itu pasti akan ketemu dengan masalah gitu. Nah, yang sering salah bukan masalah, tapi yang sering salah adalah cara kita menyikapi masalah. Betul? Sama begini analoginya. Kalau ada orang yang ikut ujian, kemudian hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Pasti yang salah adalah jawaban. Ya, soal gak mungkin salah gitu ya. Maksudnya apa? Soal anak SD gak mungkin dikasih ke anak SMP. Soal anak SMP gak mungkin dikasih ke SMA. Pasti setiap jenjang disesuaikan dengan soalnya masing-masing. Begitupun hidup kita. Nah, hidup kita ketika dikasih masalah, kenapa aku yang diuji dengan masalah ini? Karena Allah tahu barangkali kapasitasmu itu bisa sesuai dengan apa yang bisa kamu dapatkan dengan ujian itu. Maka tolong nanti dibuka ya postingan Instagram Ahilman terakhir. Judulnya Tenangkan Hatimu, itu judulnya. Tenangkan hatimu. Teman-teman follow atuh ya, Ahilman Fauzi. Nanti dilihat tuh. Ahilman Fauzi. Itu postingan terakhir saya bilang tenangkan hatimu. Baca captionnya tuh ya. Saya bilang
rumusnya Allah itu kalau ngasih masalah sama kita pasti sesuai kemampuan kita, nggak mungkin lebih. Nah pertanyaannya kita nih mau gimana sikapnya gitu, mau menyerah atau mau jalan terus gitu. Pertanyaannya Allah aja yakin, masa kita nggak yakin? Ya nggak sih? Jadi Allah aja ngasih ujian sama kita yakin tuh, Hilman, hatimu, pundakmu tuh kuat dikasih masalah kayak begini. Ya udah dah, dikasih aja. Nah udah, pertanyaan kita mau nerima apa enggak gitu. Nah maka pertama pahami dulu, yakini dulu bahwa hidup itu pasti akan ketemu dengan masalah, dengan ujian. Berarti yang kedua adalah bagaimana sikap kita ketika sedang menghadapi ujian itu. Benar, jawabannya adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Benar, itu adalah kunci jawaban yang paling tepat. Perbaiki hubungan kita sama Allah, maka kelak Allah akan perbaiki keadaan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Allah memberikan kunci jawaban terhadap persoalan kita? Ternyata jawabannya adalah bukan dengan menghilangkan masalahmu, tapi setidaknya Allah memberikan ketenangan dalam hatimu. Itu poinnya. Makanya kalau ada yang bilang begini, aku tuh deket ke Allah, tambah deket ke Allah, tapi kok masalahnya bukan malah hilang, tapi malah tambah banyak. Memang bukan itu. Jawaban pertamanya bukan itu yang Allah kasih, tapi apa? Allah tuh ngasih ketenangan sama kita. Makanya orang yang dekat sama Allah, masalahnya mungkin ada, tapi setidaknya dia bisa lebih tenang menghadapi masalah itu gitu. Dan ketenangan itu mahal, teman-teman. Mahal. Ada orang yang dikasih masalah berat, tapi terasa kecil. Kenapa? Tenang. Tapi ada orang yang dikasih masalah kecil, tapi terasa berat. Kenapa? Karena nggak tenang. Makanya cara Allah mencintaimu, ketika Allah memberikan ujian kepada dirimu, dan engkau memperbaiki hubunganmu sama Allah, itu bukan dikasih jawaban langsung hilang masalah, bukan gitu. Tapi Allah ngasih ketenangan, sehingga engkau bisa meniti hari dengan penuh kebaikan. Itu jawabannya. Maka kunci jawaban itu bukan hilang masalah, tapi kunci jawaban itu membuatmu tenang, sehingga ketika nanti Allah kasih soal yang lain, kamu lebih tenang menghadapinya gitu. Karena yang kemarin aja udah lewat gitu loh. Kemarin aja udah lewat. Jadi biasa aja gitu. Iya, jadi naik lagi gitu. Nah, makin kita bisa lebih tenang dengan apa yang Allah hadirkan, nanti jadi akan makin biasa aja. Malah kita akan ngerasa bahwa aduh kok nggak ada masalah ya gitu. Jadi kita nanya masalah jadinya gitu. Iya, jadi kok kayaknya hambar banget sih hidup kita gitu loh. Jadi makanya dia dikasih ujian lagi. Nah teman-teman nanya, ini ada yang komen, emang AA punya masalah apa enggak? Ya punya, atau kalau nggak punya mah hati pasti nggak hidup atunya. Ya pasti punya masalah. Ya AA selalu yakin begini ya, Allah tidak mungkin menempatkanmu pada keadaan sekarang kecuali Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk bisa menerima keadaan itu gitu. Itu aja. Dan seseorang itu tidak mungkin dibesarkan sebelum dia diberatkan dalam hidupnya. Maka fase-fase hidup yang berat yang dia jalani gitu, itu adalah cara Allah membentuk dia untuk bisa menemukan kebaikan. Maka ada istilah, semakin engkau dibentur, maka kelak kau akan dibentuk sama Allah gitu. Makanya teman-teman kalau lihat orang sukses sekarang gitu ya, orang yang hebat sekarang, ya let's say misalnya kita tanya Pak Aris gitu ya, pasti perjalanan hidupnya tuh luar biasa selama ini gitu. Nah itu yang menarik gitu. Itu yang menarik untuk kita pelajari. Apa sih pelajarannya, apa sih kiat-kiatnya, apa sih gitu amalan-amalannya. Jadi prosesnya itu yang menjadi penting untuk kita lihat gitu, dan kita bisa belajar dari itu gitu. Ya, yang jelas ya, baginda Nabi itu diujinya luar biasa kan. Ujiannya banyak apa dikit? Banyak.
Ya, kecil apa besar? Besar. Nah, Nabi dengan ujian itu jadi hina atau jadi mulia? Jadi mulia, jadi mulia. Bahkan kata Nabi, kalau ujian kita diukur dengan ujian para nabi, maka ujian kita tuh nggak ada seujung kukunya lah, sedikit katanya. Berarti apa? Ya kalau kita bisa yakin dengan hidup, ya udah, maka terus perbaiki hubungan kita sama Allah, perbaiki. Dan memang kita harus ngerasa kurang terus. Jadi kalau dalam ibadah tuh jangan ngerasa cukup gitu ya, harus ngerasa kurang terus gitu. Ya, jadi kita nggak boleh nggak boleh qanaah dalam urusan ibadah, nggak boleh. Jadi misalnya sholat tahajud, aku mah udah cukup kemarin, nggak usah gitu. Jangan gitu. Jadi kalau ibadah mah kudu banyak, tambahin. Jadi kita tuh nggak boleh qanaah pada dua hal. Satu, kita nggak boleh qanaah sama ibadah. Yang kedua, kita nggak boleh qanaah sama ilmu, nggak boleh itu. Sama ibadah nggak boleh qanaah, diajak sholat, sudah cukup Abi mah, sudah banyak sholatnya. Jangan. Ya, diajak infak, aku mah udah cukup, infaknya juga udah banyak. Jangan. Itu mah ibadah mah kudu banyak. Ilmu ya jangan merasa qanaah. Diajak taklim, ayo taklim malam Jumat, sudah cukup ilmunya, aku mah udah pinter. Jangan. Jadi harus ngerasa terus. Karena yang namanya ilmu itu seperti samudra gitu. Makin diselami, makin kita tuh ngerasa kalau kita nggak ada ilmunya mas, sedikit pun gitu. So teman-teman sayang, yuk kembali. Pertama, sadari kalau hidup pasti ada masalah. Yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi masalahnya. Yang ketiga, ayo mendekat ke Allah. Dan cara Allah ngasih jawaban kita ketika kita mendekat ke Allah, mungkin bukan selesainya masalah, tapi dengan diberikan ketenangan kita untuk bisa menghadapi masalah. Itu poinnya. Nah pertanyaannya, teman-teman sekarang lagi tenang apa lagi gelisah nih? Kalau lagi tenang, biasanya tenang, pas lagi talim tenang, habis talim nggak tenang lagi nanti. Tapi jadi ini ya kan minimal kita tenangnya ya udah nggak apa-apa, minimal jangan sampai nggak tenang terus gitu loh. Udah mah nggak talim nggak tenang, sebelum talim nggak tenang, jadi minimal pas talim dicas lagi gitu ya, dicolokin, diademin, habis ini panas lagi, nanti talim lagi. Ya memang manusia begitu. Jadi ini kan dalam rangka ngademin kita lah, biar nggak stres. Ini kan Ahilman lihat wajahnya meni stres semua, kelihatan di zoom ini teh. Coba atuh senyum wajahnya. Coba tunjukin wajah-wajah bahagia teh ya, jangan sedih begitu atuh. Tenang, dah semua baik-baik saja. Ya, bismillah, ada Allah, tenang aja. Gitu Mbak Hami, Mas Bintang. Silakan. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Oke. Waalaikumsalam. Surat apa tadi? Ayat 59. Surat Al-An'am ayat 59. Baik, coba kita baca ya ayatnya ya. Al-An'am ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan kunci-kunci semua yang gaib itu ada padanya. Ya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Sungguh Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Wa ma nasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai pun daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini adalah bentuk keyakinan kita sama Allah, bahwa tidak ada yang paling tahu tentang hal yang gaib. Jadi hal yang gaib itu begini,
hal yang belum terjadi itu kan hal yang gaib. Nah, sesuatu yang tidak bisa terjamah dengan panca indera gitu ya, yang belum terjadi itu hal yang gaib. Nah, di ayat tadi disebutkan segala apa yang terjadi tentang kita di waktu yang akan datang, yang paling tahu siapa? Allah. Bahkan mohon maaf ya, yang paling tahu tentang kita pun siapa? Allah. Ya enggak? Bahkan diri kita yang mengaku memiliki diri kita nih kan, bahkan diri kita yang mengaku ini punya kita tuh nggak tahu kita tuh akan seperti apa dan akan jadi apa dalam waktu yang akan datang kecuali Allah. Maka ini rumus ya, di dalam hidup berusahalah untuk selalu bersandar ke Allah. Ahilman sering bilang begini, ada 3 keyakinan yang harus kita tanamkan di hati tentang keyakinan kita sama Allah. Saya ulangi, ada 3 keyakinan kita di dalam hati yang harus ditanamkan di dalam hati tentang keyakinan kita kepada Allah. 1, yakin tidak ada satupun yang lebih mencintai kita kecuali Allah. Maka sekarang siapapun di antara kita yang dititipkan rasa cinta, maka cintailah seseorang itu karena Allah. Karena ketika engkau mencintainya karena Allah, engkau akan dibuat lebih tenang dalam perasaan cinta itu. Tapi kalau engkau mencintai seseorang hanya karena orang yang kamu cintai, maka biasanya engkau akan dibuat sakit hati dengan keadaan rasa yang kau miliki itu. Maka cinta karena Allah. Dan kalaupun hari ini ada yang menyakiti kita, dan kalaupun malam ini ada yang pernah menggores luka di hati kita, yakin ada Allah yang mencintai kita itu. Maka yang pertama, yakinlah tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali Allah. Yang kedua, yakin tidak ada yang paling tahu tentang kita kecuali Allah. Makanya dalam hidup jangan sibuk mencari penilaian manusia, capek. Karena kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang, betul? Pasti akan ada aja orang yang gak suka sama kita. Kita berbuat sesuatu ingin disukai sama orang, ya Rob, capek. Dan akan ada orang yang melihat kita dengan sebelah mata. Makanya satu kali ada kisah, Luqmanul Hakim itu pernah berjalan dengan anaknya naik himar. Ya, dikisahkan Luqmanul Hakim itu menunggangi himar dengan anaknya dua-duanya, ditunggangi. Pas lagi ditunggangi ada yang komen. Apa komennya? Kasihan ya, himar kecil dinaikin sama 2 orang gitu. Kata Luqman, "Nak, gantian sekarang mah. Kamu yang naik, bapak yang turun." Ada yang komen atau tidak? Ada. Apa komennya? Kata orang teh, dasar anak durhaka, nggak sopan sama orang tua malah turun, anaknya malah naik. Kata Luqman, nah gantian, sekarang bapak yang naik, kamu yang turun. Ada yang komen lagi? Ada. Apa yang komennya? Kata yang komen tuh, bapak nggak punya hati, anaknya suruh turun, bapaknya malah naik. Kata Luqman, nah turun dua-duanya, dituntun himarnya sama 2 orang. Ada yang komen lagi? Ada. Kata orang teh, dasar orang gila katanya ya, punya himar bukannya dipakai malah dituntun 2 orang begitu. It's a life, itulah hidup. Selalu akan ada aja orang yang menilai kita dengan penilaian yang berbeda. Makanya sering Ahilman bilang, ada yang sering berbusa namanya deterjen, ada yang suka komen namanya netizen, ya gitu. Makanya teman-teman ANP, taklim, apalagi public figure ya, artis, teman-teman di sini ya jangan baperan dengan komen gitu kan, udah biasa tuh, emang teman-teman mah emang diciptakan buat dikomen kan. Dan memang ada untuk dikomen, ya sudah tuh, emang itu pilihan risiko kita.
Terus gimana Ustadz? Ya jalan aja terus. Makanya tidak ada yang paling tahu tentang kita kecuali siapa? Ya kecuali Allah. Maka jangan sibuklah pengen dipuji sama orang. Capek. Pengen dipuji sama Allah aja. Kalau dipuji sama orang mah, orang tergantung apa? Yang muji kita tergantung yang dia lihat. Bahkan ada sesuatu yang mungkin kita nggak bisa lihat, padahal ada kebaikan dari orang itu. Tapi Allah tahu. Yang terlihat Allah tahu, yang tidak kelihatan Allah juga tahu. Maka tidak ada yang paling tahu tentang kita kecuali siapa? Allah. Dan yang ketiga, sederhana, tidak ada yang paling bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Allah. Makanya untuk sesuatu yang belum terjadi, jangan stres, jangan takut ya. Saya sering kali ketemu sama teman-teman saya yang barangkali belum nikah, suka bilang gini, gimana ya aku teh nanti nikah teh, gedung pada mahal gitu ya, gimana resepsinya? Saya bilang, kenapa mikirin gedung? Calonnya udah ada apa belum? Belum. Kenapa gedung dipikirin, calonnya belum dipikirin? Atau tenang aja dah, itu mah akan sesuai. Kita nggak tahu, kali aja kita ketemu jodoh yang soleh ya, jodohnya orang kaya, jangan-jangan anaknya orang kaya gitu. Iya. Jangan-jangan nanti calonnya anak orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, kontrakannya banyak ya. Bapaknya tuh punya penyakit lumayan gitu kan kita nggak tahu gitu. Pasti mah nunggu warisan ini. Jadi gimana tuh Ustadz? Tenang. Jangan, ini rumus ya, jangan terlalu khawatir dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmatilah masa kini karena engkau sedang hidup di saat ini gitu. Banyak orang yang tidak bahagia hidupnya, kenapa? Mikirin masa lalu padahal sudah terjadi, mikirin masa depan padahal belum tentu terjadi, tapi dia tidak menikmati hari ini. Nah teman-teman kemarin ya, tukang ojek pengkolan, udah terjadi kan, udah selesai sinetronnya, alhamdulillah. Mikir ke depan, Ustaz nanti gimana lagi sinetron aku ke depan? Udah tenang aja, biarin Pak Aris aja yang mikirin, kita mah gak usah mikirin ya. Biarin juragan yang nyiapin skenarionya, biarin juragan yang nulis karyanya, kita mah tenang aja, nikmati aja hari ini. Disuruh taklim, bikin taklim gitu dong ya. Ayo kita bikin live zoom, diajak ngaji. Ini mah tuh udah masih sinetron nggak ada, diajak ngaji hara rese, meni susah kita mah. Makanya gimana Pak Aris bisa ngelihat kita mana nih yang aktif ngaji? Kan nggak kelihatan. Kalau gini kan, si ini nih, nanti kalau ada sinetron baru nih judulnya aku akan ajak si ini. Kan bagi Allah mah mudah tuh menggerakkan hati Pak Aris, gampang ya. Ini nih kayaknya cocok nih. Jadi dan Allah mah maha baik. Kadang-kadang kebaikan Allah tuh nggak pernah kita bisa cerna, saking baiknya. Karena kalau kebaikan orang bisa kita cerna, ya nggak sih? Kebaikan manusia mah simpel. Kita berbuat baik sama dia, pasti dia baik sama kita. Tapi Allah mah luar biasa. Kadang kita nggak baik aja, Allah masih baik sama kita gitu. Gimana kalau kita baik sama Allah? Oh luar biasa tuh. Ini kita nih nggak baik aja tuh masih Allah tuh baiknya luar biasa sama kita. Udahlah. Kadang-kadang kita suka nanya apa yang sudah Allah berikan sama kita, tapi kita lupa nanya apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah itu. Padahal rumusnya, kalau kita udah sibuk mempersembahkan kebaikan untuk Allah, pasti Allah akan membalas dengan banyak kebaikan-kebaikan lain untuk hidup kita. Begitulah kira-kira jawabannya. Jangan khawatir dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmati hari ini. Iya. Masya Allah. Boleh dong, boleh. Apa pertanyaannya, silakan. Ya. Oke.
Oke, oke. Boleh. Oke, oke. Memaafkan, tapi kita memutuskan silaturahim gitu ya. Nggak mau komunikasi lagi, nggak mau follow-followan lagi gitu ya. Gitu ya. Boleh nggak sih? Jawabannya boleh. Dan itu bukan memutuskan silaturahmi, bukan. Ya, itu adalah cara kita menyembuhkan luka yang terlalu dalam karena sakit hati yang pernah kita rasakan. Jadi kita tuh lagi luka tuh, dan kita ngerasa kalau ngelihat postingan dia tuh makin luka gitu loh. Apalagi kalau kalau ternyata yang kita lihat tuh dia sudah bersama dengan yang lain. Sakit tuh Ustaz, sakit, makin sakit kan. jadi jadi cara menyembuhkan lukanya itu dengan cara membatasi diri untuk tidak melihat kehidupan dia, untuk tidak bisa melihat gerak-gerik dia. Walaupun kadang-kadang nggak bisa, karena bayangannya di mana-mana, gitu kan. Kadang-kadang suka begitu ya. Kadang saking dalamnya dia bersama kita suka gitu kan. Karena kemana-mana waktu itu kan makan bareng sama kita. Jadi kalau lihat nasi ingat dia gitu. Kalau ingat lauk ingat dia. Ya, lihat kobokan ingat dia. Karena makannya pakai kobokan terus, jadi kebayangnya dia terus gitu. Aku tuh bingung, sampai nggak tahu jalan pulang. Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Setiap lampu merah, hijau, dan kuning kan gitu ya. Setiap lampu merah, hijau, kuning itu menunjukkan bagaimana eratnya kebersamaan aku dengan dia. Karena setiap lampu merah aku terdiam bersamanya di motor itu. Jadi makin berat. Gimana caranya? Jual motornya, ganti mobil. Ya dong, jual motornya, ganti mobil lah. Ya, ganti mobil. Dan gini ya, kadang mohon maaf, ini babnya mungkin bab yang lain ya, tapi menurut saya gini, kadang cara kita melupakan seseorang itu bukan melupakannya, tapi gantikan dengan orang baru yang bisa mengisi ruang kosong di hati kita. Iya. Jadi makin kita aku mau ngeblok dia, nggak bisa. Udah, karena sosmed tahu sendiri dong sekarang. Mau diblok, dia bikin akun kedua, dia stalking kita dengan nama yang lain, ya kan? Coba gimana caranya? Nggak bisa bersembunyi gitu loh. Ya, jadi ya udah, der mantan, maafkan aku yang dulu, udah cukup itu aja gitu. Ya, karena kita nggak mau ngeblok punya dia akunnya, dia bikin lagi, ini bikin, ya terus gimana gitu. Maka caranya adalah untuk membuatmu lupa kepada seseorang, bukan melupakannya, tapi carilah orang baru yang bisa mengisi ruang kosong di hatimu setelah ditinggal oleh dia yang pergi meninggalkanmu. Udah itu aja. Iya dong. Makanya saya juga tahu ini yang nanya Clara kan. Saya tahu kan disebutin namanya tuh. Jadi Ustadz, gimana caranya? Ya udah, sama nih. Allah itu begini, baik sama kita. Kalau ada satu bab kita disakiti, maka di bab yang lain itu kadang-kadang nanti Allah ngirimin orang yang bisa menyakiti, yang bisa mengobati hati kita gitu. Jadi rumusnya gitu. Selalu ada yang datang, selalu ada yang pergi, betul? Dan kebahagiaan itu bukan ditentukan karena apa yang datang dan apa yang pergi. Karena yang datang dan pergi akan selalu ada dalam hidup kita. Maka bukan tentang itu. Satu kali Nabi pernah ditinggal oleh orang yang beliau cintai gitu. Apakah beliau sedih? Sedih. Bahkan tahun itu disebut dengan Amul Huzni, kan, tahun kesedihan. Tapi Allah mengobati hati Nabi dengan memberangkatkan Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kan ya. Nabi diajak healing lah kalau bahasa kita. Nabi diajak healing, healing ya. Nabi dikuatkan hatinya, kemudian diajak healing. Nah pas healing itu kan Nabi berangkat dari Haram menuju Aqsa, kemudian diangkat dari Aqsa ke Muntaha gitu. Itu dalam setiap etapa langitnya kan bertemu dengan para nabi sebelumnya kan. Ketemu Nabi Adam, cerita Nabi Adam juga dulu dikasih masalah gitu. Ketemu Nabi Yusuf juga dikasih masalah. Ketemu Nabi Idris kan. Ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim. Itu semua dikasih masalah. Allah pengen bilang gini,
iya Muhammad, kamu gak sendiri kok gitu loh. Kamu gak sendiri, kamu tuh adalah orang yang aku pilih mendapatkan ujian-ujian ini ya, karena aku tahu bahwa engkau adalah orang yang kuat untuk itu gitu. Maka sekarang ya, untuk kita yang pernah disakiti ya belajar memaafkan, terus coba healing ya, jalan-jalan lah. Mungkin kita kurang piknik kali, syuting terus kali.